Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Silakan dibuka di grup. PDF-nya sudah saya kirim. Grup Qalbun Salim. Dibuka halaman 42, bab yang baru, babul khaufi minasyirki. Jadi yang bawa HP fokus kepada HP-nya, dilihat kata per kata, lafaz per lafaz, fawaid-fawaidnya kalau bisa dicatat. Halaman 42 di situ ada tercantum. Baik. Qala al-musannif hafizahullah taala, babul khaufi minasyirki, bab takutnya jatuh kepada kesyirikan. Kita harus takut dengan kesyirikan karena Allah senantiasa mewanti-wanti dalam Quran, Nabi juga demikian. Bahkan Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, Allah yang paling sayang sama hamba-hambanya, tapi giliran hamba berbuat syirik Allah tidak ampuni. Ini kan menunjukkan betapa beratnya dosa syirik ini, jemaah. Tapi justru banyak kaum muslimin yang lalai, tidak mau belajar. Karena memang ada sebagian di antara saudara kita kaum muslimin itu menghindari bahasan-bahasan tentang syirik. Bahkan kalau kita mau ceramah pun diwanti-wanti, Ustaz jangan ngomong syirik ya di masjid ini, bahaya. Terus kapan ngertinya padahal Allah mewanti-wanti. Allah itu kan Maha Pengampun, jemaah. Itu logika saja ya. Allah Maha Pengampun. Semua dosa Allah ampuni. Kalaupun belum taubat, ada harapan diampuni Allah. Entah itu berzina, entah itu melacur, entah itu mencuri, merampok. Kalaupun tidak taubat, ada harapan Allah memberikan rahmat. Tapi syirik, kalau tidak taubat, ini kan menunjukkan bahayanya kesyirikan. Kalau tidak taubat syirik mati, maka Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya. Ini di surah An-Nisa ayat 8 dibawakan oleh mu'alif, nanti kita baca. Sebelum masuk ke pembahasan, Bapak Ibu sekalian, kita bahas dulu apa itu syirik. Asyirku fil lughah, syirik secara bahasa artinya al-muqaranah. Syirik secara bahasa artinya penggabungan, ya, persekutuan, itu syirik. Adapun secara istilah, syirik yang dimaksud adalah taswiyatu ghairillahi billah, mensejajarkan selain Allah dengan Allah. Fima huwa min khasaisillah, dalam perkara apa? Mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah. Nah, apa kekhususan Allah? Dalam 3 hal. Fi rububiyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat. Jadi mensetarakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan Allah berupa rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan asma serta sifat. Ini definisi syirik dengan makna yang umum. Adapun definisi syirik dengan makna khusus adalah sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi kalau definisi umum, mensetarakan selain Allah dengan Allah dalam 3 hal. Tapi kalau definisi khusus, yaitu memalingkan satu poin saja, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Jadi syirik bisa terjadi pada 3 perkara. Tapi kalau dikhususkan, istilah syirik yakni beribadah kepada selain Allah, memalingkan ibadah apapun bentuknya. Nah, ibadah yang dimaksud ini yang banyak tidak dipahami kaum muslimin, disangkanya ibadah itu cuma sholat, sujud saja, enggak. Tapi ibadah itu berbagai macam bentuknya, dipalingkan untuk selain Allah, entah itu berdoakah, istighosahkah, minta perlindungankah, bahkan ibadah-ibadah hati, tawakalkah, takutkah, rojakah. Kalau dipalingkan untuk selain Allah, jatuhlah kepada kesyirikan dengan syirik yang besar.
Contoh yang di masyarakat sering beredar adalah rasa takut kepada penghuni penguasa suatu tempat. Sehingga dia kalau lewat minta izin, permisi mbah, putu mau lewat mbah, ojo ganggu mbah. Itu kan kenapa dia minta izin? Minta perlindungan dia, kenapa? Karena takut dengan penghuni tempat tersebut. Ini takut seperti ini jemaah adalah takut yang syirik besar. Karena takut kepada selain Allah dalam perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Sehingga akhirnya kalau sudah meyakini ada penguasa di situ, maka dia akan berlindung kepada sesuatu selain Allah tersebut. Maka dia akan mengatakan, permisi mbah, jangan ganggu mbah, kami mohon perlindungannya mbah. Ini gitu. Padahal harusnya minta perlindungannya kepada Allah, walaupun itu tempat memang dianggap angker. Kata Nabi, man nazala manzilan, siapa yang singgah di sebuah tempat, manzilan ini nakirah fi siyaqi syarat. Konteks kalimatnya nakirah, kata nakirah itu tidak ada alnya kalau gampangannya antum. Tanwin. Kata yang tidak ada alnya seperti ini, tanwin seperti ini, manzilan. Lalu ada pada konteks kalimat syarat, barang siapa, maka ini bersifat umum, tempat mana saja. Baik udara, darat, laut, ya, tempat mana saja. Sehingga di situ faqala, lalu membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka apa kata Nabi jaminannya? Lam yadurahu syai'un, syai'un lagi di sini. Lam yadurahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Maka dia tidak akan dibahayakan oleh sesuatu pun umum, entah itu manusia, binatang, setan, jin, sihir, teluh, santet, jenges, macam-macam keburukan dilindungi oleh Allah. Hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia tinggalkan tempat itu. Ini yang seharusnya jemaah. Kita berlayar di lautan takut dengan badai ombak. Kita lewat di hutan belantara yang takut binatang buas apapun, setan, ya. Maka ini dia, kita punya benteng yang diajarkan Nabi, bukan permisi kepada mbah. Apalagi mbahnya suka minta cerutu, udang garam merah. Akhirnya dia buat sesajen. Ini memang terus berkaitan jemaah. Biasanya kalau orang sudah syirik dalam rububiyah, pasti akan melakukan syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah. Kalau sudah meyakini ada penguasa di situ yang bisa berkuasa mendatangkan mudarat, mendatangkan bahaya seperti Nyi Roro Kidul misalnya, ini syirik dalam rububiyah. Ada penguasa, berarti selain Allah yang mampu mendatangkan malapetaka. Padahal yang mendatangkan malapetaka hanya bisa Allah saja, selain Allah tidak bisa. Biasanya akan melakukan apa? Kesyirikan dalam ibadah, sehingga dia menyembelih untuk selain Allah tersebut, untuk Nyi Roro Kidul, mempersembahkan sesajen. Ya, mempersembahkan sesajen itu berjamaah termasuk bentuk-bentuk mempersembahkan suatu persembahan yang ini adalah bentuknya ibadah, ya, kepada selain Allah dalam rangka pengagungan. Nah itulah syirik secara istilah dan syirik secara bahasa. Secara bahasa artinya persekutuan. Adapun secara istilah ada dua makna, ya. Makna umum yaitu mensetarakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah berupa dalam rububiyah. Rububiyah itu meyakini adanya penguasa, pencipta, pengatur selain Allah di alam semesta ini. Itu syirik dalam rububiyah berarti. Atau dalam uluhiyah, dalam ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Atau dalam nama dan sifat, yakni meyakini bahwa ada nama-nama yang serupa dengan Allah, ada sifat-sifat yang serupa dengan Allah, atau mengingkari nama dan sifat. Ini sama namanya kesyirikan. Hanya saja kalau dalam asma wa sifat dia tidak dinamakan dengan syirik, tapi dinamakan dengan ilhad. Bedakan ya. Walaupun tidak masalah. Istilah itu tidak masalah, hanya untuk memahami saja. Kalau syirik diistilahkan untuk rububiyah dan uluhiyah Allah. Orang melakukan kesyirikan dalam rububiyah, dalam uluhiyah. Adapun dalam asma wa sifat, di situ Allah menggunakan lafaz ilhad. Artinya yang menyimpang. Yang menyimpang dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Namun secara mutlak kalau disebut syirik maknanya sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kenapa cuma ibadah? Ya karena permusuhan antara Nabi Rasul dengan umatnya berkaitan dengan ibadah ini. Bukan dalam rububiyah. Abu Jahal tidak ada masalah dalam rububiyah. Karena mereka menetapkan rububiyah Allah. Ya. Dan kita tidak menyatakan Abu Jahal ini beriman dengan sebab menetapkan yang menciptakan, menghidupkan, mematikan itu Allah. Tidak. Abu Jahal orang kafir, orang musyrik. Namun dari sisi penetapan dia, keyakinan dia terhadap Allah adalah dari sisi rububiyah dia menetapkan. Dan ini yang namanya dengan iman. Mengimani gitu. Hanya satu-satunya Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Tapi keimanan ini saja tidak menyebabkan dia menjadi orang yang dianggap Islam atau dianggap beriman dengan iman yang sempurna. Yang tidak berguna keimanan kepada rububiyah Allah saja tanpa menetapkan keimanan dalam apa? Uluhiyah atau dalam hal ibadah. Ya. Kalau orang yang awam, karangan masyarakat umum mengatakan Wahabi ini katanya mengatakan Abu Jahal beriman. Ya. Sementara orang Islamnya dikafir-kafirkan, orang kafir diiman-imankan. Ini pemahaman yang salah. Jadi iman iblis, imannya Fir'aun, imannya Abu Jahal itu iman sebatas rububiyah Allah, meyakini Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, namun tidak menyebabkan mereka menjadi seorang yang mukmin, yang sempurna iman, yang masuk ke dalam Islam karena mereka tidak menetapkan ibadah kepada Allah semata, tapi mereka berbuat syirik. Baik. Lalu muallif di sini membawakan beberapa ayat Al-Qur'an ya, dan juga hadis dalam bab ini, bab al-khauf minasyirki. Kita baca wa qaulullahi azza wa jalla. Dan firman Allah azza wa jalla ini dalil yang pertama terhadap bab kita, bab al-khaufi minasyirki, yaitu perkataan Allah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, innallaha, bahwasanya Allah la yaghfiru, tidak mengampuni, an yushraka bihi, Allah disekutukan dengannya. Yani Allah enggak mengampuni kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni yang di bawah hal itu, di bawah kesyirikan. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ayat ini para jemaah memberi pelajaran kepada kita betapa beratnya dosa syirik sampai Allah tidak mengampuni. Allah haramkan rahmatnya, Allah haramkan ampunannya bagi orang yang mati membawa dosa syirik yang belum ditobati dengan kesyirikan yang besar menurut sebagian ulama. Namun ada sebagian ulama lain mengatakan dosa syirik kecil pun tidak diampuni berdasarkan ayat ini. Jadi sekarang pembahasan kita, dosa yang tidak diampuni berupa dosa syirik dalam ayat ini, apakah syirik besar atau kecil? Maka ulama kepada dua pendapat, ulama ahli sunnah ya. Pendapat yang pertama, syirik yang tidak diampuni ini semuanya, baik besar ataupun kecil. Besar ataupun kecil. Mana dalilnya? Pendapat pertama, dalilnya adalah firman Allah di sini, lafad an yushraka bihi. Innallaha, sungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, an yushraka. Perhatikan kata an dan fi'il mudhari'. Yushraka. Fi'il mudhari' yang kemasukan an itu bisa ditakwil menjadi masdar yang disebut dengan masdar muawwal. Kenapa berubah menjadi masdar? Ya karena fi'il mudhari' kemasukan an. Sehingga lafad ini bisa dirubah dengan makna syirkan. An yushrokanya itu bisa diubah menjadi syirkan, sehingga lafadznya innallaha la yaghfiru syirkan. Artinya apa? Apa ada beda arti antara an yushroka dengan syirkan? Ya jelas beda. Ketika berubah menjadi syirkan, maka di situ nakirah fi siyaqin nafi. Nakirah, apa nakirah tadi? Enggak ada tanwinnya ya. Isim enggak ada tanwin. Enggak ada tanwin nakirah di dalam konteks kalimat negatif, yaitu kalimat yang mengatakan la.
tidak diampuni. Maka dalam kaidah bahasa Arab ini bermakna umum, artinya semua syirik baik besar ataupun kecil. Di situ segi pendalilannya cuma. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka. Sehingga arti dari ayat ini terjemahnya ketika sudah ditakwil dalam dengan masdar menjadi masdar, maka menjadilah maknanya bahwasanya Allah tidak mengampuni kesyirikan apapun, tidak mengampuni kesyirikan apapun, besar ataupun kecil. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni yang di bawahnya. Baik, inilah pendapat pertama, berarti syirik besar atau kecil kalau mati belum tobat Allah tidak ampuni. Hanya bedanya besar kecil ini seandainya tidak diampuni, apakah kekal di neraka? Ini yang membedakan. Kalau syirik besar nggak diampuni berarti masuk neraka dan kekal di dalamnya. Tapi kalau syirik kecil tidak diampuni, maknanya kalaupun harus mendapat siksa, maka syirik kecil tidak kekal di dalam neraka. Baik. Sekarang pendapat yang kedua, ayat ini syirik yang dimaksud syirik besar saja jemaah. Karena syirik kecil itu adalah di bawah kehendak Allah, tahtal masyiah. Syirik yang kecil itu, dan ini madhab mayoritas jemaah ya, mayoritas ulama. Syirik kecil itu tahtal masyiah, seperti kabair, seperti berzina, minum khamar. Syirik kecil masuk di situ. Artinya dosa-dosa yang kalau belum sempat ditobati di akhirat kelak tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Insya adzabahu wa insya ghafarolah. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau tidak Allah azab sesuai kadar dosanya. Nanti akan keluar dari neraka, seandainya masuk neraka masuk ke dalam surga. Ini madhab mayoritas. Mana dalilnya para jemaah? Dalil yang menunjukkan kalau ini adalah yang dimaksud syirik besar, ya, bukan syirik kecil. Maka dalil-dalilnya adalah diantaranya bahwa syirik kecil, Nabi bersabda tentang syirik kecil itu bisa dilakukan oleh orang Islam. Orang Islam seperti riya. Kata Nabi ketika ditanya, Nabi bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya khawatirkan menimpa kalian adalah syirik yang kecil. Qila wa ma syirkul asghar? Lalu ditanya Nabi, apa syirik kecil ya Rasul? Qala riya. Syirik kecil adalah riya. Ya. Syirik kecil adalah riya. Nah, syirik kecil ini dilakukan oleh orang-orang Islam, artinya tidak dikafirkan. Ya, berarti maknanya masih ada harapan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka wallahu alam, pendapat yang lebih menenteramkan bagi manusia tentu pendapat jumhur. Hanya saja kita wajib takut hati-hati dengan pendapat ulama yang mengatakan tidak diampuni dan pendalilannya kuat. Ya kan? An yusyraka, masdar muawwal menjadi syirkan, nakirah fi siyaqil nafi yufidul umum. Pendalilannya kuat. Ya. Oleh itu wajib kita untuk berhati-hati. Baik, ini ayat pertama, nanti akan ada penjelasannya di bawahnya nanti. Kita baca dulu. Wa qala al-Khalilu alaihi salam, dan berkata Al-Khalil, yakni kekasih Allah. Siapa yang dimaksud? Nabi Ibrahim. Wa junubni wa baniya an na'mudal asnam, dan jauhkanlah aku wahai Allah dan juga anak keturunanku dari menyembah berhala. Baik. Intinya ayat ini, Nabi Ibrahim saja yang tingkat keimanan ketauhidannya sangat sempurna, namun beliau masih takut jatuh kepada menyembah berhala, demikian pula mengkhawatirkan anak-anak cucunya. Maka kalau Ibrahim sudah merasa tidak aman jatuhnya dari kesyirikan, apalagi yang di bawah Ibrahim alaihissalam kedudukannya. Ya. Baik. Apa korelasi bab ini terhadap kitab tauhid? Dan ini bab yang ke
3 ya. Bab pertama kan tentang kitabut tauhid, ya, urgensi tauhid. Yang kedua tentang fadlut tauhid, wa may yukaffiru minadh dhunub. Bab tentang keutamaan tauhid berupa pengguguran dosa. Yang ketiga babnya bab man haqqaqa tauhid, siapa yang menyempurnakan tauhid, dakhala al-jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Nah ini bab yang keempat lah boleh. Ini bab takut jatuh kepada kesyirikan. Lihat bagaimana muallif dalam menyusun bab demikian runut. Pertama urgensi tauhid, kedua keutamaan tauhid secara umum. Yang ketiga keutamaan orang yang menyempurnakan tauhid secara khusus. Kalau yang umum ini keutamaan tauhidnya apa jemaah? Bagi yang tauhidnya tidak sempurna tetap mendapatkan keutamaan. Kalau yang bab ketiga orang yang menyempurnakan tauhidnya. Dan orang yang menyempurnakan tauhid ada 2 tingkatan jemaah. Penyempurnaan yang wajib yaitu orang yang meninggalkan segala bentuk syirik kecil, dosa-dosa berupa bid'ah dan dosa-dosa besar. Orang yang bersih dari 3 dosa ini, syirik kecil, kok enggak syirik besar? Lah, syirik besar itu bukan kurang kesempurnaan tapi lenyap, batal tauhidnya. Jelas. Kalau dengan syirik besar batal tauhidnya. Ini enggak, tauhidnya tidak batal tapi tidak sempurna. Maka orang yang menyempurnakan tauhid tingkat yang pertama yaitu menyempurnakan tauhid secara wajib, yaitu orang yang bersih dari syirik kecil, bid'ah serta kabair, dosa-dosa besar. 3 ini. Derajat yang kedua yaitu menyempurnakan tauhid yang mustahab. Tidak wajib, tapi mustahab, dianjurkan menyempurnakan tauhid yang ini. Itu apa? Orang yang bersih dari perbuatan-perbuatan makruh serta mengamalkan amalan-amalan sunnah. Makanya dulu sudah kita bahas, orang yang tauhidnya tidak sempurna itu ada 2 golongan. Yang tidak sempurna ada 2 golongan. Yang pertama yang mengurangi tauhid berupa orang-orang yang jatuh kepada keharaman, meninggalkan yang wajib. Ini orang tidak sempurna tauhidnya dengan maksiat, dosa besar. Dan yang kedua yang tidak sempurna tauhid yang mustahab, yaitu orang yang meninggalkan amalan-amalan sunnah. Jadi orang yang tidak tahajud itu tidak dosa jemaah, tapi tauhidnya berkurang dia. Tapi tidak seperti berkurangnya orang yang melakukan dosa atau yang meninggalkan kewajiban. Demikian. Maka orang yang menyempurnakan tauhid juga orang yang bersih dari semua dosa-dosa besar, syirik kecil dan bid'ah. Adapun yang lebih ditekankan lagi orang dalam menyempurnakan tauhid, yakni orang yang bukan hanya yang haram tapi yang makruh saja ditinggalkan dan mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, bukan hanya yang wajib. Ini kesempurnaan yang paling tinggi. Ya, jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnah pun dilakukan. Ini orang yang telah menyempurnakan tauhid secara sempurna. Namun itu tidak wajib. Karena yang wajib menyempurnakan tauhid, yang penting kita bersih dari apa? Bersih dari syirik kecil, dari bid'ah, dari dosa besar, dan melakukan yang wajib-wajib tentunya. Jelas ya? Nah, di bab ini barulah mu'alif membawakan bab takut jatuh pada kesyirikan. Jadi runut dia urutannya. Maka kata Syekh Fauzan hafizahullah, munasabatul bab li kitab tauhid. Keterkaitan bab ini, bab takut jatuh kepada kesyirikan, dengan kitab tauhid apa itu? Annal musannifa rahimahullah, bahwasanya penulis itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, lamma dzakaral tauhida, manakala beliau menyebutkan tauhid, wa fadlahu, dan keutamaan tauhid, yakni di bab-bab sebelumnya, wa tahqiqahu, dan menyebutkan tentang menyempurnakan, merealisasikan, mewujudkan tauhid, maka nasaba, maka cocok, tepat, an yadkura, untuk menyebutkan di bab ini al khauf min diddihi, takut dari lawannya tauhid, bahwa lawannya tauhid bahwa asyirku. Kan kita tahu fadilahnya orang yang menyempurnakannya, kita tahu
berarti kita sekarang sangat cocok kalau mengetahui lawan dari tauhid yaitu syirik agar kita takut, liyahdarahu al-mu'min, agar seorang mukmin liyahdar. Apa maknanya? Berhati-hati jatuhnya kepada kesyirikan, wa yakhafahu, dan takut ala nafsihi, terhadap dirinya jatuh kepada kesyirikan. Jadi tidak boleh seorang muslim merasa aman dari jatuh kepada kesyirikan. Tidak boleh jemaah. Apalagi jenengan melihat dengan nyata di sekitar kita banyaknya kaum muslimin yang jatuh pada kesyirikan, yang mereka bisa jadi tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, atau memang ada syubhat. Syubhat itu ada penyimpangan, kerancuan dalam pikirannya bahwa ini bukan kesyirikan. Karena demikian syaitan dalam menggelincirkan Bani Adam, yang namanya kesyirikan itu adalah hal yang buruk dalam pandangan manusia, sehingga dirubah namanya menjadi nama yang indah. Contohnya riba, rentan diganti dengan bunga. Demikian pula kesyirikan diganti dengan nama-nama lain yang dianggap tidak syirik, dengan misalnya tawassul atau menghormati memuliakan orang saleh, padahal jelas-jelas meminta kepada orang saleh misalnya, atau bertawassul kepada Allah melalui orang-orang saleh yang telah mati. Ini kesyirikan. Ini adalah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Kata mereka, ma na'buduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak nyembah berhala-berhala orang-orang soleh yang telah mati, tidak, kata mereka. Tapi kami adalah menyembah mereka dalam rangka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini persis akidahnya Abu Jahal, meminta kepada Allah melalui perantara orang-orang yang telah mati dari kalangan orang-orang soleh, para nabi, para wali, dan yang semisal. Ya. Jadi dihiasi oleh syaitan, enggak lagi nama kesyirikan. Maka orang yang mendakwahkan tauhid, melarang syirik, biasanya mereka akan menuduh kalian tidak menghormati orang soleh, kalian tidak memuliakan orang soleh. Demikian tuduhannya. Ya. Kalian merendahkan orang-orang soleh. Baik. Lalu kita membaca dulu ayat yang di atas, bagaimana maknanya. Atau mungkin bab dulu ya. Beliau membahas dulu tentang judul bab. Al-khawfu. Apa arti al-khawf? Takut. Al-khawf yani tawaqqa'u makruhin. Artinya tawaqqa'u makruhin. Artinya khawatir terjadinya hal yang tidak disukai. Itu nama al-khawf. Ini tidak masalah dari sisi bahasa ya. Apa arti al-khawf? Sebenarnya nggak perlu ditafsirkan kan ya. Al-khawf takut, ya sudah takut. Tapi apa itu takut? Tawaqqa'u makruhin. Wa huwa diddul amni. Dan takut itu adalah did, lawan dari aman. Baik. Asyirku apa? Asyirku arti syirik. Syirik yakni sarfu syai' minal ibadah li ghairillah. Memalingkan sesuatu jenis dari jenis ibadah untuk selain Allah. Tawakal ibadah, takut ibadah, cinta juga ibadah. Kalau ibadah badannya salat, ibadah sujud, ruku ibadah. Kalau lisannya adalah doa, ibadah. Minta perlindungan itu ibadah. Kata Allah, "Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas." Maka al-isti'adzah itu ibadah. Kalau memalingkannya untuk selain Allah, maka jatuh kepada kesyirikan. Jika berlindung dari hal yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah, berlindung kepada makhluk selain Allah boleh. Pertama, kalau makhluk ini hidup. Kedua, makhluk ini mampu melakukan. Minta, seperti jenengan minta perlindungan kepada polisi dari maling, atau mungkin bahayanya perampokan atau apa, itu perlindungan yang dibolehkan karena polisi mampu. Tapi minta perlindungan kepada Nyi Roro Kidul agar jangan sampai mendatangkan tsunami, meyakini karena Nyi Roro Kidul bisa mendatangkan tsunami misalnya, nah, ini perlindungan yang syirik besar namanya, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Terus la yaghfiru an yushraka bihi, ay la ya'fu. Allah tidak ampuni dosa syirik, yakni tidak memaafkan an abdin. Perhatikan jemaah bedanya, dari hamba yang laqiyahu, yang dia meninggal menjumpai Allah, yakni maknanya meninggal. Jadi jangan dipahami
kalau orang berbuat syirik masih tobat nggak diampuni Allah. Lah, bukan itu makna ayat. Makna ayat, Allah nggak mengampuni an abdin dari hamba yang lakyahu, yang mati wa huwa ya'budu ghairahu, sementara dia belum tobat menyembah selain Allah, belum tobat. Kalau tobat, Allah menerima tobat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah menerima, mengampuni tobat semua dosa-dosa syirik, dosa kufur, dosa bid'ah. Ya, ini cuma. Taib liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki, ai liman yasha'u al-maghfirata lahu min ibadihi. Yani bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi tidak dijamin semuanya, enggak. Ada yang Allah ampuni, ada yang Allah memang tidak ampuni. Kenapa faktornya? Wallahu alam. Ini dikembalikan kepada kehendak Allah. Ya, seorang hamba sama-sama berbuat dosa maksiat, belum tobat, sama-sama mati. Bisa jadi si A ini diampuni Allah, yang si B nya enggak. Maka kalau demikian jangan sok pede. Tenang, pokok dosanya kan bukan syirik. Tenang aja, kan selama bukan syirik, sing penting ndak syirik ya akhi. Lah masih ndak syirik diampuni kan bagi yang dikehendaki Allah. Kalau ndak dikehendaki gimana? Ya masuk neraka. Maka tetap harus khawatir dengan semua dosa ya kawan. Hatta dosa kecil loh jemaah. Jangan anggap remeh. Yang namanya dosa itu tetap bagaimanapun kecil, tetap dosa, bawa sial, tetap dosa itu akan berpengaruh kepada hidup. Maka kata para ulama salaf, la tandur ila sigoril maksiyah walakin dur ila man asait. Jangan kalian lihat kecilnya dosa, jangan, tapi lihatlah kalian kepada siapa kalian berbuat dosa itu. Jangan lihat kecilnya, tapi kepada siapa kau berbuat dosa. Kepada siapa? Allah tabaraka ta'ala, Allah penguasa langit bumi, Allah yang memiliki azab yang syadid, yang iqab, yang syadid, yang berat, yang dahsyat azabnya, yang kalau dicelupkan satu celupan saja ke neraka jahanam, orang akan lupa ya semua penderitaan dunia. Jadi jangan main-main dengan yang namanya dosa. Apalagi sekarang nih di bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan ibu-ibu anaknya coba diamankan ya. Dikasih mainan atau dikasih apa? Jajanan ciki kita. Kalau ke masjid buat ciki atau malah tambah ramai kalau bawa mainan. Ya. Baik. Sampai mana tadi? Hah? Oh ya, Rajab. Jadi di bulan Rajab ini jemaah, dosa kecil pun jadi besar. Hati-hati. Karena bulan Rajab bulan keramat, bulan haram, bulan suci, bulan mulia. Amal-amal dilipat gandakan pahalanya, dosa pun dilipat gandakan. Hati-hati. Jadi ada waktu-waktu tertentu dosa yang kecil jadi besar. Di tempat tertentu seperti di tanah suci Mekah, di tanah haram. Ya. Hati-hati. Maka semoga Allah menjaga ya segala macam apa dosa-dosa perdosaan. Inilah maknanya cuma kalau Allah mengampuni dosa yang akan datang itu maknanya Allah menjaga, memelihara seorang muslim tidak jatuh kepada dosa-dosa besar. Ya. Namun ringan, memang dosa kecil itu ringan. Ringan itu maksudnya dosa kecil itu tidak harus tobat pun sudah gugur dengan sholat, gugur dengan wudu, gugur dengan sedekah, gugur dengan amal-amal soleh. Bahkan dengan berangkat ke masjid dosa kecil sudah berguguran. Tapi tetap jangan anggap remeh. Ya. Jadi dosa yang harus ditobati secara khusus bukan dosa kecil. Maksudnya secara khusus harus tobat ya. Hanya dosa besar saja. Dosa kecil karena tidak ditobati pun bisa gugur. Makanya tadi orang yang menyempurnakan tauhid itu cukup dia terbebas dari syirik kecil, cukup terbebas dari apa? Bid'ah, dan cukup terbebas dari dosa apa? Besar. Dosa kecil gimana? Dosa kecil tidak disyaratkan karena dosa kecil itu kalaupun ada dilakukan dia akan gugur berjatuhan dengan amalan-amalan, dengan sedekah. Ya. Dengan ucapan baik, dengan zikir, antum membaca astagfirullah saja gugur dosa kecil, gugur astagfirullah, gugur dosa kecil.
Tapi dosa besar nggak cukup astagfirullah. Nggak cukup. Tapi harus taubat dengan 3 syarat taubat. Apa syarat taubat yang 3? 1 menyesal, 1 an-nadam menyesal. Yang kedua tarku, ya, al-ibtiad anil ma'asi, menjauhi. Yang ketiga tekad tidak akan mengulang, walaupun nantinya mengulang. Tidak masalah. Jadi mengulang dosa bukan syarat diterimanya taubat. Hati-hati ini. Saya ulangi ya, mengulang dosa itu bukan syarat diterimanya taubat. Karena seorang muslim tidak ada yang maksum, bisa jadi dia jatuh kepada dosa yang sama. Bisa jadi jatuh kepada dosa yang sama. Namun selama 3 syarat taubat dipenuhi, dia menyesal dan dia menjauhi dosa tersebut dan tekad tiada akan mengulang, maka terampuni dosanya. Allah adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, kemudian qala al-muallif hafizallah al-khalilu. Al-khalil ini maksud dari perkataan muallif di atas, al-khalil alladzi balagha a'la darajatil mahabbah, yaitu yang mencapai puncak tingkatan tertinggi dalam mahabbah, dalam kecintaan. Jadi al-khullah itu tingkat cinta yang tertinggi. Dan kalau hamba itu hanya 2 orang, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. 2 inilah yang disebut dengan Khalilu Ar-Rahman, kekasih Allah. Jadi kalau ada orang yang disebut kekasih Allah, nah itu harus berdasarkan dalil. Kalau disebut dengan Khalilullah, ya, karena ini predikat yang tertinggi dari predikat puncak kecintaan dari Allah. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan al-khalil di sini Ibrahim alaihi salam, alladzi takhaduhu Allahu khalilan, itu Nabi Ibrahim yang Allah telah menjadikan dia sebagai khalil. Lalu ijnubni wa baniya, apa artinya? Jauhkan aku dan anak keturunanku, yakni ij'alni wa iyahum, ini jadikan aku dan mereka anak-anak cucuku, min janibin wa hayizin ba'idin anin dalik. Maknanya yakni aku dan anak cucuku tempatkan di satu sisi, di tempat yang jauh dari hal kesyirikan menyembah berhala tersebut. Adapun al-asnama jam'u sonam. Adapun asnam adalah bentuk jama' dari sonam, ya. Apa bedanya dengan al-wasan atau al-ausan? Kalau al-wasan nanti jamaknya al-ausan. Kalau sonam jamaknya al-asnam. Apa bedanya? Kalau sonam ini adalah setiap yang disembah selain Allah dalam bentuk manusia atau hewan. Ya, artinya bentuk, ya, artinya patung. Itu asnam atau sonam. Adapun al-wathan ma'ubida min dunillah ala hayatin kanat. Setiap apa yang disembah selain Allah bentuknya apapun saja, baik itu patung, baik itu kuburan, baik itu keris, baik itu benda-benda mati, apa saja, ya, itu namanya wathan. Berarti mana yang lebih umum, wathan atau sonam? Yang lebih umum wathan, lebih umum. Al-wathan a'amu minas sonam. Wathan lebih umum dari sonam. Taib, Nabi Isa kan disembah, apakah wathan? Ya, al-jawab bukan. Karena mereka tidak ridha, tidak rela disembah. Sementara kalau dianya rela, baru disebut sebagai togut atau sebagai wathan. Ya. Berarti yang wathannya siapa? Syaitan yang menyeru, mengajak beribadah kepada Nabi Isa. Baik. Lalu makna al-ijmali lil ayati al-ula. Sekarang makna global terhadap ayat yang pertama dulu. Ini Allah tidak mengampuni dosa syirik. Anallaha yukhbiru, bahwasanya Allah mengkabarkan khabaran muakkadan, dengan sebuah berita yang memastikan, ya, annahu, bahwa Allah la yaghfiru li'abdin, Allah tidak menerima hamba, tidak mengampuni hamba, laqiyahu, yang mati bertemu Allah, wa huwa musyrik, dalam keadaan dia berbuat syirik, ya. Liyuhadzirana minasyirki,
Dan Allah mengkabarkan ini dalam rangka memperingatkan kita jemaah dari kesyirikan. Dan bahkan yang sangat menakjubkan lagi adalah ketika Allah mengancam Nabi Muhammad. Laqad uhiya ilaika, kata Allah, wa ila ladzina min qablika, wahai Muhammad, sungguh telah aku wahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa itu wahyunya? La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, niscaya amalanmu akan hancur, batal amalanmu. Lalu bukan itu saja, wala nakunanna minal khasirin, dan niscaya kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Nabi Muhammad yang diancam oleh Allah. Kalau jatuh berbuat syirik, Nabi Muhammad pun termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang batal, termasuk orang yang batal amalannya. Wa nahu, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla yaghfiru, mengampuni maduna syirki, dosa di bawah kesyirikan, minal dzunub, dari dosa. Yang di bawah kesyirikan minal dzunub, dari dosa, namun liman yasha'u an yaghfira lahu. Namun bagi siapa yang dikehendaki Allah untuk diampuni baginya. Sebagai bentuk apa ini? Tafadzulan wa ihsanan. Sebagai bentuk karunia dan kebaikan dari Allah. Supaya apa? Perhatikan, li'alla naqnata min rahmatillah, supaya kita ini tidak putus asa dari rahmat Allah. Ya kan? Ini supaya bukan kita meremehkan dosa, bukan. Hati-hati. Allah ngomong gitu bukan supaya kita meremehkan dosa, enggak. Wis tenang, sing penting kan enggak syirik. Kan yang penting enggak syirik. Enggak, supaya kita kalau berbuat dosa, ya, bertobat kepada Allah. Allah mengampuni dosa-dosa. Supaya kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Tapi sekarang ayat yang kedua, al-ma'na al-ijmali lil ayati tsaniyah. Makna global terhadap ayat yang kedua, ayat tentang Ibrahim tadi. Anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam yad'u rabbahu. Bahwasanya Nabi Ibrahim, kekasih Allah, semoga salam serta salam kepada beliau tercurahkan, yad'u, beliau berdoa, rabbahu, kepada Allah Azza wa Jalla, an yaj'alahu, supaya Allah menjadikan dia, yaitu huwa wa banihi, dia dan anak keturunannya, fi janibin ba'idin an ibadatil asnam, supaya ada di sisi yang sangat jauh dari menyembah berhala. Wa yuba'ida bainahu wa bainaha, dan supaya dijauhkan antara dia dan kesyirikan. Li'annal, perhatikan, li'annal fitnata biha, karena fitnah kesyirikan tersebut. Jadi fitnah di sini maknanya karena bencana kesyirikan. Artinya jatuhnya manusia dalam kesyirikan itu maksudnya. Itu azimah, sangat besar. Sangat besar. Wala ya'manul wuqu'a, sehingga tidak ada orang yang aman jatuh pihak ke dalam kesyirikan tersebut. Dan betul apa yang disampaikan oleh mu'allif di sini. Ya. Jadi manusia sendiri menganggap remeh yang namanya kesyirikan, padahal itu adalah hal yang harus diwanti-wanti sekali. Dan celakanya lagi di masyarakat, kalau kita melarang syirik itu langsung dianggap aliran sesat, dianggap Wahabi dan semisalnya, sehingga bahkan dianggap aliran yang menyimpang. Kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu disesat-sesatkan adalah karena dakwah tauhidnya. Maka kalau kita ingin selamat dari tuduhan manusia dari kesesatan, ya sudah, tinggalkan dakwah tauhid, lalu biarkan, bebaskan manusia untuk melakukan kesyirikan, aman. Dakwah seperti itu tidak akan ditentang oleh manusia. Ya. Tapi ketika kita melarang kesyirikan, memerintah untuk beribadah hanya kepada Allah, itu nanti mereka akan merasa disyirik-syirikan, dikafir-kafirkan dan seterusnya, dianggap radikal dan seterusnya. Ya. Dan yang aneh itu ketika dakwah mengajak kepada tauhid disebut Wahabi. Tapi yang juga menyeru kepada politik juga disebut Wahabi juga. Jadi sepertinya Wahabi itu sing mana sing benar ini menurut mereka itu, versi mereka itu. Ya, karena banyak sekali. Ya. Yang dakwah-dakwah menyimpang juga disebut juga Wahabi. Ya. Kadang-kadang HTI Wahabi. Ya, apalagi aliran-aliran lain juga Wahabi, semua Wahabi. Antum juga Wahabi. Terus yang ndak Wahabi sing apa? Gitu. Yang suka ngebom, terorisme juga disebut Wahabi. Kita yang melarang, bahkan demonstrasi kita haramkan, jangankan ngebom.
Jangankan ngebom coba ya, atau membunuh, demonstrasi saja kita haramkan. Itu juga disebut Wahabi. Ya. Jadi membingungkan di masyarakat. Wahabi itu kayak mana? Terus, annal ayat al-ula tadullu ala munasabatul ayataini lil bab. Sekarang korelasi keterkaitan dua ayat di atas terhadap bab. Annal ayat al-ula tadullu ala anna syirka a'zamu dzunub. Ayat yang pertama tadi menunjukkan bahwa syirik itu a'zamu dzunub, sebesar-besar dosa. Li'anna man mata alaihi la yughfaru lahu, karena orang yang mati di atas kesyirikan tidak diampuni oleh Allah. Wa hadza yujibu lil 'abdi, ini mengharuskan bagi seorang hamba syiddata al-khauf, sangat benar-benar takut min hadzal dzanb, dari dosa ini, alladzi hadza sya'nuhu, yang demikian dahsyat dosa ini pengaruhnya sampai Allah tidak ampuni. Ya. Jemaah, antum kan yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha belas kasihan kepada hamba. Tapi demikian seolah-olah Allah sangat keras sekali terhadap hamba yang berbuat syirik. Allah hendak turunkan rahmatnya. Ya. Wal ayatu tsaniyah, sedangkan ayat yang kedua tadullu ala anna Ibrahim. Nah, perhatikan jemaah. Ayat yang kedua menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim khafa syirk, takut dia kepada kesyirikan, ala nafsi, jatuh kepada dirinya, atau takut dirinya jatuh pada kesyirikan. Wada Allah, sehingga dia berdoa kepada Allah an yu'afihi minhu, untuk diselamatkan dari kesyirikan. Maka fama dhannu bi ghairihi, maka bagaimana menurutmu dengan orang yang di bawah Ibrahim? Apa pantas layak dia merasa aman dari kesyirikan? Maka fal ayatani tadullani, maka dua ayat menunjukkan ala wujubil khauf minasyirki, wajibnya takut jatuh kepada kesyirikan. Ya. Baik, kita selesaikan sedikit cuma ya. Mayustafadu minal ayataini, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari dua ayat di atas? Pertama, awalan anna syirka a'zamu dzunubi li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Bahwa syirik adalah sebesar-besar dosa, li'anna Allah, karena Allah akhbara, mengkabarkan, annahu, bahwasanya kesyirikan itu la yaghfiruhu, Allah hendak mengampuninya, liman lam yatub minhu, bagi yang tidak tobat. Berarti kalau tobat diampuni oleh Allah. Tsaniyan, yang kedua, anna ma 'ada syirki minadz-dzunub, bahwa selain atau di bawah kesyirikan dari dosa-dosa itu, idalam yatub, kalaupun tidak taubat, maka dakhilun tahtal masyiah, maka dia masuk di bawah kehendak Allah nantinya. Insya'a ghafarahu bila taubatin, kalau Allah berkehendak Allah ampuni walaupun orang ini tidak taubat. Ya jemaah, walaupun tidak taubat. Wa insya'a adzaba bihi, dan kalau Allah berkehendak Allah azab sesuai kadar dosanya. Fa fi hadza dalilun ala khuturati syirki, dan ini menunjukkan bahayanya kesyirikan. Ya. Dikit lagi. Salisan, al khaufu minasyirki, wajibnya kita takut atau sikap kita harus takut dari kesyirikan. Maka harus senantiasa antum membahas masalah syirik, rincian syirik. Apa saja? Fa inna Ibrahim wa huwa imamul hunafa, karena Ibrahim yang dia adalah imamnya imamnya bagi orang-orang yang bertauhid. Walladzi kasara al-asnam, dan Ibrahimlah yang telah menghancurkan berhala-berhala biyadihi, dengan tangannya kan. Tapi walaupun demikian khafahu ala nafsihi, beliau takut kesyirikan menimpa dirinya. Ibrahim yang telah menghancurkan berhala loh jemaah, takut jatuh pada kesyirikan. Fakaifa biman dunahu, maka bagaimana kalau orang yang di bawah Ibrahim kedudukannya, lebih pantas untuk takut. Rabi'an, yang keempat, masyru'iyatu doa, disyariatkan doa lidaf'il bala, untuk nolak bala seperti Ibrahim. Jadi doa itu jemaah ketika bala belum datang atau ketika bala sudah datang agar diangkat balanya, itu doa. Wa nahu la ghina lil insani arabihi, dan ini menunjukkan bahwasanya seorang, yakni manusia hamba Allah itu pasti la ghina, senantiasa butuh kepada Allah. Maka dengan doa, ya, antum punya hajat apa saja doa. Taib. Khamisan, yang kelima, masyru'iyatu du'ail insan li nafsi wa li dzurriyyatihi, disyariatkan doa seseorang itu jangan untuk dirinya saja, ikhwan.
Kalau kita doa jangan untuk diri kita sendiri, tapi waliduriyatihi, untuk anak keturunan kita. Kita kalau doa ikhwan dalam sholat atau dalam kita waktu-waktu mustajab, ingat istri kita doakan. Istri kadang-kadang antum terlupakan loh doa istri. Ya Allah, perbaiki istri saya ya Allah, mudahkan urusannya, masukkan dia ke surga ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Apalagi istri saya ini paling cerewet sama saya ya Allah, ampuni dia ya Allah. Itu kadang kita lupakan anak kita ingin anak soleh, tapi tidak pernah kita doakan. Ya, anak kita. Jadi doa anak itu dua. Satu, minta anak sebelum kita punya anak, ya, minta anak. Yang kedua, setelah kita punya anak, minta anak yang soleh. Jadi dua poin doa untuk anak ini. Baik, yang keenam, araddu 'alal juhal. Bantahan kepada orang-orang jahil, alladzina yaqulun, yang mereka meyakini mengatakan la yaqau syirku fi hadhil ummah. Umat Islam ini umat yang aman dari syirik. Tidak ada umat Islam jatuh pada kesyirikan katanya. Ya, ini pemahaman yang sesat. Karena umat Islam kan sudah bertauhid, sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada yang berbuat syirik. Ini keliru. Ya. Maka bantahan kepada orang jahil yang mengatakan la yaqau syirku fi hadhil ummah. Mereka meyakini kesyirikan tidak terjadi pada umat ini, fa aminu minhu fa waqa'u fihi. Sehingga mereka merasa aman dari kesyirikan, ya, karena meyakini umat Islam enggak akan ada. Enggak ada ya akhi orang-orang musyrik. Kalian tuh loh dakwah jangan kepada kami ini orang Islam, tuh dakwah kepada orang-orang ateis, katanya gitu mereka. Lah, salah jemaah. Orang ateis sudah jelas kekafirannya. Dan kalaupun merusak akan terang jelas kerusakan dari mereka. Tapi kalau orang Islam yang berbuat syirik, berbuat bidah, dia merusak Islam. Dan juga sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Sehingga mereka merasa aman. Lalu apa yang terjadi? Fawaqa'u fihi. Akhirnya jatuhlah kepada kesyirikan tersebut. Baik. Selesai jamaah, insyaallah masuk kepada dalil yang ketiga, hadis Nabi. Ini tentang masalah syirik kita akan bahas. Diusahakan jemaah, ini kan ada PDF-nya. Dulu anak jual kitab ke antum, nggak pernah dibawa. Ya, sekarang ya udahlah, terserah antum kitab mau diapakan, mau dikaji, mau enggak. Yang penting minimal bawa HP ada PDF, diperhatikan kalau ngaji PDF-nya. Sehingga lama-lama antum terbiasa seperti ini ngaji, ya, menerjemahkan, lama-lama akan terbiasa, akan nyaman. Bahkan akan terasa lezatnya ilmu ketika kita mencatat, ketika kita memperhatikan. Bedanya cuma sekedar jiping, ngaji kuping saja. Tidak ada aktivitas. Wis tangannya kosong gini aja. Kadang-kadang pikirannya seolah melihat ustadz, tapi ternyata ini di pasar namanya. Oh, baju belanja opo mau baju kekes, tapi melototnya ke ustadz. Ini jiping, kadang-kadang kurang berkahnya, kurang. Jadi kalau ngaji itu mari kesempatan jemaah, ada kajian-kajian kitab para ulama seperti ini, kita bawa kitabnya, syukur-syukur bawa kitab diperhatikan, atau tidak minimal lihat HP-nya sambil memperhatikan apa yang dibaca, sambil belajar sedikit-sedikit menerjemahkan. Jadi lama-lama akan merasakan kelezatan kalau kita sambil memperhatikan, menyimak. Tentu beda jemaah, berkahnya beda, ya. Maka memang datang ke majelis ilmu jangan putus asa nih. Bagi yang bengong pun jangan putus asa. Hatta yang ngantuk tidur sekalipun baca bismika Allahumma ahya wa amut, tetap dia dapat berkah majelis ilmu. Bagaimana kalau yang nyatat? Jiadah berkahnya. Jadi jangan putus asa. Besoknya anda ngaji mana? Alah aku ngaji di Senin Ustaz deh. Enggak jemaah. Jangan purian, jangan mudah tersinggungan, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.